Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Kali ini ada bukunya Justin Gardner, judulnya Kitalah Yang Ada di Sini Sekarang. Buku ini sebenarnya ditujukan untuk membangun kepedulian kita untuk merawat kehidupan ini, merawat alam ini, dan merawat ikatan sosial kita dengan sesama manusia. Dan semua itu coba diulas oleh Justin Gardner secara filosofis. Di buku ini, Justin Gardner banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya mulai dari kecil hingga dewasa. Nah, dari berbagai pembahasan seputar hal tersebut, ada satu pengalaman hidup yang menurut saya menarik yang ia ceritakan dalam buku ini. Ceritanya gitu ya, suatu hari saat ia menjadi pembicara di sebuah pertemuan, di belakang panggung itu ada seseorang perempuan bertanya padanya. Pertanyaannya begini, seandainya Anda, yaitu Gardner gitu ya, seorang wanita yang sudah menikah, lalu tiba-tiba jatuh cinta pada laki-laki lain. Kemudian Anda merasa bahwa mungkin inilah cinta sejati dalam hidup Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda harus tetap bersama suami yang sudah hidup bersama dengan baik dan aman selama bertahun-tahun? Atau apakah Anda akan menuruti kata hati dan menyerahkan diri pada cinta sejati tadi? Nah, ini pertanyaan di belakang panggung. Dan ketika Justin Gardner naik panggung, ternyata beberapa audiens juga menanyakan hal yang kurang lebih sama, yaitu tentang cinta sejati. Gambarannya gitu ya, bisa tidak setelah kita menikah dengan seseorang misalnya, kita kemudian bertemu lagi dengan orang lain dan merasa bahwa orang yang kita temui ini adalah cinta sejati kita, meskipun pada saat itu kita sudah punya pasangan. Apakah momen dan perasaan yang seperti ini itu sah untuk disebut sebagai pertemuan kita dengan cinta sejati? Dan apakah ketika kita sudah merasa menemukan cinta sejati, kita lantas lalu bisa melepaskan pasangan kita yang sebelumnya? Nah, cerita pengalaman ini disampaikan oleh Justin Gardner saat membahas tentang dua jenis pertanyaan filosofis. Jenis pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang jawabannya itu bisa kita dapatkan, dan bahkan kepastian akan kebenarannya cukup tinggi. Apalagi dengan kemajuan sains seperti hari ini, itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan penjelasan ilmiah. Misalkan, berapa usia bumi kita ini? Apakah ada planet lain selain yang ada di tata surya kita? Bagaimana pandemi bisa muncul, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi ada kategori pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan yang terdiri dari problematika filsafat hidup yang tidak punya jawaban final dan bahkan sulit untuk dipahami. Tetapi bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu sangat menentukan bagi manusia sehingga perlu untuk mereka renungi secara mendalam. Misal gitu ya, pertanyaan tentang hidup yang baik itu gimana sih? Masyarakat yang adil itu seperti apa gitu seharusnya? Apa itu cinta? Baik dan buruk itu apa? Dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang perempuan dan beberapa audiens itu tadi itu masuk dalam kategori pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan yang tidak punya jawaban final. Meski begitu, Justin Gardner tetap menjawab, walaupun ya jawabannya tadi belum tentu benar untuk perempuan tersebut dan juga mungkin bagi orang lain. Jawaban Gardner, nah ini menarik gitu ya, bahwa dia memang percaya dengan adanya cinta sejati. Tapi yang namanya cinta sejati ini itu tidak datang secara tiba-tiba atau terjadi begitu saja. Artinya gitu ya, kalau kita ketemu seseorang kemudian baru bertemu dan merasa bahwa ia adalah cinta sejati kita, nah ini yang keliru bagi Gardner. Kenapa? Ya karena cinta sejati itu muncul dari sebuah proses yang perlu kita rawat dan tumbuhkan sendiri. Lagi-lagi saya ulangi kata Gardner bahwa cinta sejati itu muncul dari sebuah proses yang perlu kita rawat dan tumbuhkan sendiri. Jadi gitu ya, cinta sejati itu bukan hanya tentang siapa yang kita temukan, siapa yang kita pilih sebagai pasangan kita, tapi lebih kepada tentang seberapa kuat kita merawat hubungan asmara kita, seberapa kuat kita menumbuhkan rasa cinta itu di setiap harinya, dan seberapa keras kita bertanggung jawab atasnya. Cinta sejati itu lahir dari upaya tersebut, bukan dari sensasi sesaat.
Nah, nyambung dengan tema besar buku ini, bahwa begitu pula juga dengan kepedulian kita atas kehidupan ini, kepedulian kita akan alam ini, kepedulian kita akan hubungan kita dengan sesama manusia itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi itu harus dirawat dan ditumbuhkan. Oleh siapa? Ya oleh setiap dari diri kita. Itu saja ngomongin buku kali ini, sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.